Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oh iya. Nanti kita kalau yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh. Salah satunya, jangan Nova pimpin doa untuk. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini mengenai routing statik, jadi saya akan mereview yang materi yang kemarin, di mana kita belajar routing dinamis, di mana kelebihan dari routing dinamis ini adalah untuk perusahaan menengah ke atas, bukan perusahaan kecil, karena simpelnya pada saat kita konfigurasi beda dengan yang nanti akan kita pelajari. Bagaimana routing statik ini, seorang sistem administrator itu butuh bekerja keras untuk bisa mengkoneksikan dalam jaringan yang besar. Tapi routing statik ini biasanya digunakan untuk jaringan yang skala kecil dan menengah, bukan menengah ke atas. Nanti akan belajar bagaimana routing statis itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk keperluan kita mengekspansi atau mengeksplor untuk membuat jaringan baru misalkan. Jadi tidak melulu pada untuk jaringan-jaringan yang sifatnya privat, karena nanti sedikit banyak kita akan merujuk ke situ. Nanti misalkan kalian PKL atau prakerin ke tempat ISP misalkan, ya nanti kan suruh masang, Mas ini tolong pasangkan ke sana, ini pasangkan ke sana. Nah itu masih skala kecil. Tapi nanti kalau Anda berada di perusahaan yang besar, itu nanti fleksibilitas untuk kita menggunakan jaringan itu akan teruji. Masuk ke pretest dulu. Jadi sebelum kita pretest, ini kamu scan dulu, di scan, jangan mau kerjakan nanti. Yang pretest ini yang sebelah sini ya, di scan. Yang pretest ya, di scan dulu untuk pretestnya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, itu ada 10 soal. Jadi post testnya nanti juga ada 10 soal. Kamu kerjakan, nanti akan masuk langsung ke data Google Drive saya. Jadi fungsi pretest ini sebenarnya untuk menguji kemampuan kalian secara personal. Jadi bukan kelompok ya. Nanti kalau kerja kelompoknya ada sendiri, nanti saya kasih LKPD untuk mengerjakan secara kelompok. Pada orientasi masalah ini saya ngambil pertemuan kedua ini mengenai routing statik atau static routing. Itu awalnya tidak apa-apa. Jadi saya jelaskan, static routing itu adalah merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator. Jadi itu tugasnya network administrator itu biasanya ini. Terus static routing ini dan default routing itu dapat digunakan setelah interface yang terkoneksi ke dalam jaringan ditambahkan ke dalam tabel routing. Jadi kalau kemarin kita mempelajari routing dinamis, itu kita tidak usah perlu membuat tabel routing. Tapi ini statik itu manual. Jadi
si administrator harus memasukkan tabel routingnya dalam sebuah tabel. Jadi membuat tabelnya dulu, baru dimasukkan situ. Nah, nanti yang kita pelajari adalah bagaimana proses pengambilan keputusan, terus mendesain dan lain sebagainya. Desain topologi ya maksudnya. Desain topologinya, terus konfigurasi, sampai kita membuat laporan ke pimpinan itu gimana. Dalam tanda kutip nanti itu memang walaupun nanti pada prinsipnya itu kita harus konsisten dalam mengerjakan itu ya, kita namanya belajar itu tidak apa-apa, salah, try dan error. Jadi kalau Anda semakin sering terjadi kesalahan atau error, nah itu guru yang paling baik itu sebenarnya seperti itu. Cuma ya saya sendiri sering mengalami itu. Jadi saya sebelum misalkan, jadi saya ambil contoh saya sendiri. Saya sebelum mengajarkan kalian routing statik ini, di rumah saya coba dulu. Jadi enggak cuma teori aja, waktu kita implementasi, oh teorinya seperti ini. Nyoba enggak bisa. Ora konek-konek lah gitu. Nah, itu kalau saya pasti akan saya coba dulu. Tapi kalau misalkan terjadi error, Pak gimana kalau misalkan terjadi error? Ya nanti di pas waktu saya simpan itu saya kasih di belakangnya itu error gitu. Jadi nanti perlu saya perbaiki pada saat sebelum saya istilahnya saya ajarkan kalian itu saya koreksi dulu. Jadi tidak harus ini error diajarkan error nanti malahan sama saja kan. Jadi istilahnya kalian megore untuk kulitnya, dapat kulitnya saja kalau terjadi semacam itu. Jadi kalau saya enggak, jadi kita belajar bersama-sama, tapi sebelumnya saya akan pelajari dulu, oh ini seperti ini. Jadi enggak dia nyoba di kita, misalnya saya nyoba di rumah error, terus saya ajarkan, oh caranya seperti ini, ternyata error ya enggak. Nah, ini yang ke selanjutnya adalah routing statik. Ini memiliki 3 fungsi utama. Di antaranya adalah menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Kalau tabel routing jaringan ini kan jumlahnya kalau misalkan masih skala kecil, itu memang masih bisa dihitung dengan jari kita. Tapi kalau sudah jumlahnya ratusan, itu kalian harus berpikir ulang untuk migrasi ke dinamis. Karena nanti kalau misalnya Anda mempertahankan itu sampai yang terkoneksi dalam jaringan itu misalkan sampai 200, 300, sampai 1000 misalkan, kamu akan kerepotan sendiri pada saat nanti maintenance. Memang dari kinerja atau performa dari jaringan pada saat kita menggunakan tabel routing statik ini lebih bagus daripada kalau dinamis. Namun kita akan disibukkan dengan pekerjaan yang rumit pada saat penambahan jumlah jaringan yang semakin banyak. Tinggal terserah Anda tinggal pilih mau yang mana dengan durasi maintenance yang cepat, tapi kalian nanti pada saat berpindah di topologi yang baru harus nyeting ulang lagi, membangun mengkonekkan dengan induknya atau dengan pusat. Ya ini kan harus sejalan dengan misi perusahaan pada saat Anda nanti bekerja di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, jaringan network atau neckbar itu hanya diakses oleh satu router dan router tidak memiliki tetangga lainnya. Jadi ini memang pekerjaan routernya ini berat nanti karena dia harus mengupdate tabel routingnya itu setiap saat, update terus. Karena ya ini pentingnya sistem administrator itu ngatur
apa namanya? Traffic jaringan yang berjalan pada saat hari ini. Terus ini sekarang ke pembagian kelompok, membentuk kelompoknya kemarin bisa. Ini saya kasihkan LKPD-nya, satu kelompok satu. Jadi tugas kalian itu di situ pada soal tugas. Jadi skenario tugasnya adalah konfigurasi static routing. Jadi ini di situ kamu tuliskan nama kelompokmu. Jadi kompetensi dasarnya itu bisa kamu baca, terus indikator pencapaiannya seperti itu. Tujuan pembelajarannya adalah melakukan prosedur dan teknik konfigurasi routing statik dengan benar, terus menguji hasil konfigurasi statik dengan benar, membangun desain routing statis dengan benar, lalu memproyeksikan. Jadi nanti ada satu kelompok maju untuk presentasi, misalkan ini yang kamu setting itu apa aja, urut-urutannya gimana, nanti bisa kamu tampilkan di depan. Silakan dibuka packet tracernya untuk. Jadi tugas kalian adalah Anda bertindak sebagai sistem administrator jaringan, di mana tugas kalian adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi WiFi router yang berfungsi sebagai gateway untuk menghubungkan jaringan WAN. Nah, itu di situ saya kasih tabel nomor IP. Nah, ini saya tampilkan routing statiknya, topologinya seperti ini. Biar sendiri kamu kerjakan gitu. Iya. Buat iya kamu. Sarul kamu coba. Reza wah. Biar nanti ya kamu kerjakan enggak apa-apa. Satu Iya tulis kelompok aja. Enggak kelompok, tapi nanti pada saat kalian mempresentasikan urutannya aja. Urutannya step by stepnya itu kamu konfigurasi gimana. Itu harus kamu kasih gateway ya. Itu gateway-nya 192.168.1.1. Terus PC yang tengah itu 192.168.10.1 dengan IP address yang berbeda ya. Itu segmen 1, satunya segmen 10, satunya segmen 100. Jadi gateway-nya diambil dari segmen IP address-nya 101. Itu menggunakan kabel serial DCU. Terus menggunakan kabel cross untuk ke PC.
ke router. Kamu masih di setting dulu IP address-nya. Ya. Kamu kasih dulu anunya enggak apa? Anu apa? Tag-nya dikasih dulu aja, nanti biar mempermudah pada saat konfigurasi itu lebih mudah. IP-nya itu atau di situ kan sama toh? Nah, kode sama persis. Itu kan apa namanya? Gambarnya saya ambil dari apa? Gambar itu, bukan kalau yang punyanya modul paket tracer terlalu ribet, nanti kalian malah bingung. Jadi saya buatkan dulu, jadi desainnya, nanti kalian tinggal implementasi langsung di komputer. Dikasih IP ya per komputernya, jadi agar kalian lebih mudah memahami pada saat proses konfigurasi itu lebih mudah. Jadi kita nyeting itu pas kamu kasih ke sebelahnya ini kan nutupi apa topologi yang ada di sampingnya kan. Jangan kamu cut ya hilang kap. Loh, Ctrl Z. Ctrl Z. Z. Di mana? Ulangi lagi. Gateway-nya dikasih seperti soal itu ya, biar jadi kita mengungkap atau studi kasus dengan soal ini itu nantinya saya harap kedepannya itu pada saat Anda terjun ke lapangan langsung menghadapi perangkat itu tidak bingung. Jadi harus kamu dokumentasikan dulu dalam apa namanya pakai tracer agar nanti kalian tidak apa namanya tidak bingung pada saat penerapan di lapangan. Misalkan masih bingung ya benar orang nemen-nemen lah, tidak terlalu T2 plus 10 terus sampingnya adalah SE-nya SE2 3 garing kosong itu adalah 20 22 terus sampingnya lagi adalah 1, jadi dibalik itu. Coba kamu presentasikan, baca aja enggak apa-apa. Iya. Ya, depan sini. Di depan sini. Kowe kelompokmu telu atau papat? Kelompok anu. Tuh, ayo kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Marinda, Rizwanul Rizal. Saya Wisnu Rizal Ramirano. Di sini kita akan mempresentasikan
pertama adalah mendesain kolom topologi pada gambar di atas untuk masing-masing kelompok. Menyesuaikan dengan spesifikasi alamat IP dari semua menggunakan sistem paket Excel. Yang kedua, melakukan persiapan administratif dengan mengkonfigurasi alamat IP pada masing-masing sesuai dengan spesifikasi dari desain topologi. Kemudian, desain masing-masing perintah konfigurasi IP pada masing-masing. Ketiga, lakukan konfigurasi routing statis dan tuliskan perintah yang diinput untuk mengkonfigurasi routing statis tersebut. Keempat, lihatlah hasil inputan routing statis dengan cara melihat tabel routing di masing-masing router. Kelima, lakukan uji hasil routing statis yang telah dibuat. Keenam, buatlah laporan sesuai format yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus. Terus LKPD-nya tolong dikumpulkan. Sudah kasih nama kelompoknya. Terus setelah itu apa namanya? LKPD-nya sudah. Loro. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita jalankan pada hari ini, kalau saya amati, makanya gini, pada saat kalian membuat topologi, itu tolong dikasih keterangan IP-nya berapa, agar kamu nanti tidak bingung pada saat implementasi. Kalau cuma gambar itu toh, kamu harus buka apa namanya, setting konfigurasi kan harus bolak-balik. Harusnya dari gambar ini kalian sudah tahu, oh ini IP-nya berapa. Ini sudah saya kasih tahu, gateway-nya sekian. Tetap. Jadi kalau kita nanti pada saat kita materi selanjutnya, nanti tolong apa namanya, IP address itu pemahaman tentang IP address. Jadi karena apa namanya, yang ngajar IP address itu kan berbeda guru, makanya saya maklum beda guru, beda pemahamannya. Nanti kalian pun pada saat implementasi atau praktek menggunakan paket tracer ini harusnya sudah fix, paham. Oh ya, berarti apa yang kita pelajari di situ membutuhkan ini. Tinggal seperti itu. Jadi peningkatan pemahaman IP address. Dari IP address kelas C dengan kelas A itu tidak sama subnetnya. Kalau kelas C ya. Kelas C itu misalkan 192.168.100.1. Ini subnet masnya. Terus sekarang kamu kerjakan post test. Post testnya itu di scan lagi. Di scan lagi. Itu kamu kerjakan post testnya. Di scan ini sudah di scan.
Di scan dulu. Yang post-test ya. Di scan dulu. Oke, sekarang saya kasih refleksinya untuk hari ini. Jadi karena dari hasil pengamatan saya dan hasil pretest maupun post-test yang masuk ke dalam file saya itu ternyata masih kurang pemahaman kalian akan IP address. Jadi masalahnya sebenarnya masalahnya kembali ke situ. IP address-nya ini kurang begitu paham antara membedakan kelasnya, kelas A atau kelas C atau kelas B itu masih abu-abu. Jadi belum begitu paham. Karena mungkin perbedaan. Jadi kalau harusnya di materi saya ini kalian sudah siap. Oh ya, IP address-nya seperti ini, seperti menggunakan ini, menggunakan itu kan harus siap. Jadi tolong kita nanti dipelajari lagi pemahaman tentang IP address dan penggunaan dalam jaringan baik itu skala kecil ataupun skala besar, karena nanti untuk modal kalian terjun ke masyarakat menggunakan itu ilmu kalian yang didapat dari sini. Untuk pembelajaran ke depan kita akan bertemu lagi minggu depan. Mungkin kita akan membahas yang lebih agak intermediate lagi. Jadi makanya dibaca materi yang telah saya share kemarin. Dan untuk menutup acara hari ini atau pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, bro. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.